Kalau crawler atau trackshow itu tadi, dia berjalan itu kan agak lambat dan perlu mobilitas towing untuk pergi kemana-mana. Nah, kalau ekskavator yang pakai roda ini kan sebuah teknologi baru, inovasi baru untuk di Indonesia. Nah, di mana Indonesia ini adalah negara yang berkembang, yang sedang berkembang dengan sangat pesat, sehingga negara ini itu membutuhkan teknologi baru semacam ekskavator roda untuk mengoptimalkan pertumbuhannya, perkembangannya di Indonesia. Halo Sobat Sinyuan Jatim, selamat datang di podcast Ngobras, ngobrol bareng seputar alat berat Sinyuan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul dan juga sejarah dari brand Sinyuan Excavator, termasuk kiprahnya di pasar global, serta bagaimana PT Garuda Excavator Nusantara bisa dipercaya sebagai salah satu dealer resmi Sinyuan yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber istimewa yang langsung didatangkan dari PT Garuda Excavator Nusantara. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Ibu Amanda Felicia Ferdianta yang merupakan CEO dari PT Garuda Excavator Nusantara. Halo Bu Amanda, gimana kabarnya Bu? Halo, ya luar biasa. Iya, boleh diceritakan sekilas tentang siapa sih Sinyuan itu dan juga gimana awal berdirinya, dari tahun berapa dan dari negara mana, seperti itu Bu Amanda, monggo. Oke. Sinyuan, kita bicara tentang Sinyuan. Sinyuan itu adalah sebuah brand resmi dari Tiongkok. Diproduksi di kota Jiangzhou, Provinsi Fujian di Tiongkok, dan sudah didirikan dari tahun 1990. Seperti itu. Dari tahun 1990 itu didirikan. Betul. Kalau untuk produksinya apakah di tahun 1990 atau mungkin sebelumnya? Betul, sudah dari tahun 1990 mereka mendesain dan sekaligus memproduksi ekskavator roda. Oke, baik. Jadi kalau dari 1990 ke sekarang 2022 berarti udah sekitar 35 tahun ya. Wah, Betul, luar biasa sekali Bu Amanda. Dan juga kira-kira mulai masuk di Indonesia Bu Amanda itu sejak tahun berapa? Kalau masuk resmi di Indonesia itu dari bulan September 2024. Jadi bulan September 2024 itu kita resmi dari PT Garuda Excavator Nusantara bekerja sama secara resmi dengan Sinyuan Wheel Excavator. Kira-kira kalau dari Sinyuan Wheel Excavator sendiri Bu Amanda itu sudah sampai tersebar di berapa negara aja sih gitu mungkin? Kalau tersebar di berapa negara banyak ya. Jujur aja sangat banyak, karena kita ada di Rusia, ada di Uni Eropa, ada di Afrika. Untuk di Asia Tenggara sendiri ini rata-rata semua negara di Asia Tenggara semua sudah ada distributor resminya, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Oke, jadi banyak lah ya negara-negara di Asia dan Uni Eropa terutama yang sudah menggunakan produk Sinyuan Wheel Excavator seperti itu. Dan untuk di Indonesia sendiri sudah hadir sejak tahun 2024, tepatnya di bulan September ya Bu Amanda. Nah, selanjutnya yang mau saya tanyakan, tadi kan sudah disebutkan ya, sudah ada di beberapa negara, banyak banget gitu Bu Amanda ya. Lalu reputasinya di negara lain yang sudah Bu Amanda tadi sebutkan, itu seperti apa kayak gitu? Tentunya kita sebagai distributor resmi Sinyuan, itu kita dituntut untuk memberikan after sales yang sangat memuaskan kepada customer kita. Jadi selain kita ini bukan hanya menjual saja, tapi kita juga dituntut untuk memberikan after sales pelayanan dari segi ketersediaan spare part, dari segi ketersediaan mekanik yang siap turun lapangan langsung untuk melayani setiap customer kita. Itu semua sudah ada di dalam perjanjian kita dengan pabrik tentunya. Sehingga kalau kita bicara tentang pelayanan reputasi brand Sinyuan ini di mancanegara internasional, kita bisa bilang dengan optimis sangat bagus sih, karena
apabila ada pelayanan yang tidak memuaskan, itu setiap customer dari kita itu berhak untuk memberikan feedback langsung ke pabrik, seperti itu. Di Indonesia sendiri ini kan banyak produk ekskavator roda ya, mungkin ada produk A, B, C dan yang lain seperti itu. Kira-kira apa sih alasan dari PT Garuda Ekskavindo Nusantara ini kok kepikiran ingin menjadi distributor resmi atau dealer resmi dari Xingyuan Wheel Excavator? Seperti yang kita tahu ya, wheel excavator yang ada di Indonesia ini rata-rata kebanyakan adalah rebrand atau maklun. Jadi apa sih yang dimaksud rebrand atau maklun? Rebrand atau maklun itu ya hanya membuat di pabrik atau home industry tertentu yang kemudian ditempelin dengan brand masing-masing. Nah, kalau dengan pasar yang seperti itu, tentu saja dari segi kualitas produk dan after sales-nya kita tidak ada yang bisa menjamin karena bukan brand internasional. Nah, sementara kenapa kita mau menggendong Xingyuan ini di Indonesia? Karena Xingyuan di China itu sudah merupakan market leader di sana. Bahkan pelopor di sana itu menjadi taraf tertinggi untuk di ekskavator roda. Oke, jadi bisa dibilang Xingyuan ini merupakan salah satu brand yang terkemuka di Tiongkok, seperti itu, Bu Amanda. Dan juga apakah mungkin sekaligus ingin memperkenalkan yang mungkin di Indonesia belum terlalu familiar ya terhadap ekskavator roda, sehingga kita juga hadir mungkin seperti itu, Bu Amanda ya, jadi sebagai inovasi terhadap ekskavator itu sendiri, seperti itu, Bu Amanda ya. Kalau kita yang tahu zaman dulu itu kan ekskavator itu kan yang pakai trek ya, yang pakai besi itu ya. Betul, nah, crawler ya. Crawler ya, kita bahasanya antara crawler, trackshow dan lain sebagainya. Nah, kalau crawler atau trackshow itu tadi dia berjalan itu kan agak lambat dan perlu mobilitas towing untuk pergi kemana-mana. Nah, kalau ekskavator yang pakai roda ini kan sebuah teknologi baru, inovasi baru untuk di Indonesia. Nah, di mana Indonesia ini adalah negara yang berkembang, yang sedang berkembang dengan sangat pesat, sehingga negara ini itu membutuhkan teknologi baru semacam ekskavator roda untuk mengoptimalkan pertumbuhannya, perkembangannya di Indonesia. Seperti itu. Oke, apalagi juga di Indonesia sendiri ini banyak wilayah-wilayah seperti pegunungan dan juga yang nggak semua medannya pasti nggak bisa dilalui menggunakan crawler seperti itu ya. Jadi masih tetap harus pakai roda. Betul. Jadi kalau trackshow itu tadi, kalau kita berjalan di jalan, dia itu kan merusak aspal ya. Betul banget. Nah, sehingga perlu disebut yang namanya towing, mob demop itu tadi. Padahal mungkin secara jarak tidak cukup jauh, hanya beberapa ratus meter aja untuk orang-orang yang bekerja di bidang seperti konstruksi dan lain sebagainya. Nah, sementara dengan adanya ekskavator roda kita, dengan jarak yang berapa ratus meter itu tadi, kita sudah tidak perlu merusak jalan lagi, karena tinggal jalan aja, sudah pakai roda, aman. Untuk aspal kita ini aman gitu loh. Betul, terutama juga mungkin tidak perlu pakai towing seperti itu ya, Pak Amanda. Betul, tidak perlu pakai towing. Lebih menghemat biaya operasional seperti itu. Lalu tanggapan dari mungkin customer-customer yang sudah menggunakan ekskavator roda seperti apa, Bu Amanda? Mungkin yang sebelumnya mereka mengenal ekskavator crawler atau track itu mungkin Bu Amanda bisa sharing. Kalau pengalaman kita selama ini, kita kan customer ini ada dari berbagai macam segmen ya. Ada yang dari proyek itu tadi, konstruksi. Nah, mereka bilang justru menggunakan ekskavator roda kita, mereka itu jauh lebih irit bahan bakar. Terus dari budgeting juga sudah tidak perlu menggunakan mob demop. Nah, memang kebanyakan kontraktor di Indonesia ini pasti sudah punya towing pribadi. Nah, tidak perlu mengeluarkan biaya towing lagi. Tapi dengan adanya ekskavator roda, justru dia membuka peluang usaha baru. Towingnya kan bisa disewakan. Untuk yang lainnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh sih. Dan contoh yang lainnya, saya juga ada beberapa klien yang dari perkebunan. Nah, dari area perkebunan kalau pakai trackshow, mereka itu mengeluhkan tidak bisa jalan ketika musim hujan. Nah, jadi semacam
besinya itu, rantainya itu kayak nyandet gitu loh sama tanahnya. Nah, ketika sudah pakai ekskavator roda kita, mereka merasa puas, nggak takut kecelot lagi, karena kalau kecelot sudah bisa mengevakuasi dirinya sendiri secara mandiri. Ngomongin tadi soal daerah berlumpur ya Bu Amanda, kira-kira kalau ekskavator roda ini juga bisa nggak sih kayak digunakan untuk area berlumpur seperti itu? Sangat bisa dong, sangat bisa, tentunya sangat bisa. Kita banyak kok contoh ekskavator roda yang sudah dipakai dengan klien-klien kita, itu yang dipakai di musim hujan, jangankan berlumpur, banjir aja masih bisa bisa ya? Gitu, masih bisa. Jadi kalau di China-nya sendiri, Xinyuan ini juga banyak sekali dipakai untuk penanggulangan bencana alam banjir. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir sih kalau untuk masalah medan. Cuman kalau kita bicara masuk ke sungai atau mungkin kerjanya di area laut, nah itu memang sih bukan spesialis kita, betul. Beda seperti itu ya. Betul. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak itu Amanda. Dan juga ini mungkin sebagian orang ada yang menganggap bahwa atau mungkin belum ada yang kenal ya Xinyuan Wheel Excavator ini, gitu, karena Xinyuan Wheel Excavator ini termasuk produk yang baru masuk di Indonesia seperti itu. Nah, kalau tanggapan dari Bu Amanda sendiri gimana? Yang menanggapi tanggapan dari masyarakat di luar sana yang mungkin belum mengenal Xinyuan Wheel Excavator dan juga mungkin terkesan seperti membanding-bandingkan seperti itu dengan produk-produk lain. Kalau tanggapan dari Bu Amanda sendiri seperti apa? Kalau saya bisa bilang baru di Indonesia, tapi sepuh di Cina dan marketnya sudah internasional. Hanya waktu yang bisa menjawab. Betul. Jadi semakin galau, semakin ragu dengan brand kita, ya semakin merugi menurut saya, karena ya mungkin banyak brand di luar sana yang penawarannya secara harga jauh lebih menarik, tapi kan kalau harganya menarik, unitnya nggak bisa dipakai karena trouble terus harus nunggu spare part lama. Ya gimana ya, kan nggak bisa kerja, itu kan juga sebuah kerugian ya untuk customer kita ya. Betul banget ya. Jadinya ya rugi waktu, rugi biaya seperti itu. Oke, siap Amanda. Lalu di sosial media Xinyuan Jatim sendiri, saya tuh sering baca gitu Bu Amanda, ada yang selalu membandingkan kayak emang bisa main di lahan miring, emang bisa main di lumpur seperti itu gitu Bu Amanda. Nah, kalau dari Bu Amanda sendiri, Xinyuan Wheel Excavator ini layak nggak sih? Atau mungkin cocok nggak sih untuk digunakan di medan-medan yang berat?